Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Putri Anggreni dengan nomor NIM G331.21.0189. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alkulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-8 atau ke-7. Sebelum masuknya Islam di Indonesia, sudah terlebih dahulu terdapat agama Hindu dan Buddha. Berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia telah menambah khasanah kebudayaan nasional Indonesia. Tidak hanya itu, kebudayaan Islam di Indonesia juga menentukan corak kebudayaan nasional. Akan tetapi, dikarenakan kebudayaan lokal yang ada di Indonesia telah melekat di masyarakat, maka kebudayaan Islam tidak memusnahkan atau mengganti kebudayaan yang telah ada, tetapi menghasilkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Alkulturasi merupakan suatu proses sosial, yaitu bertemunya sekelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu yang ditemukan atau bertemu dengan unsur-unsur kebudayaan asing lainnya. Seiring berjalannya waktu, unsur-unsur kebudayaan asing lainnya diterima di kebudayaan lokal, namun tidak mengganti atau mengurangi serta menghilangkan kepribadian kebudayaan lokal tersebut. Dari hasil kebudayaan lokal dan Islam atau alkulturasi yang disebabkan oleh kebudayaan lokal dan kebudayaan Islam menghasilkan alkulturasi kesenian bangunan, alkulturasi seni ukir, alkulturasi seni ukir, seni sastra, dan pola pikir masyarakat serta kebudayaan non-fiksi lainnya. Awal alkulturasi kebudayaan Islam dan kebudayaan lokal. Jauh sebelum masuknya Islam di Indonesia telah berkembang agama Buddha, Hindu, dan agama-agama primitif lainnya, serta kebudayaan tradisi sosial kemasyarakatan. Dengan adanya Islam di Indonesia harus kembali mengalami proses alkulturasi budaya Islam dan kebudayaan lokal. Dikarenakan percampuran atau adanya bangsa-bangsa lain yang saling mempengaruhi dan melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Masuknya agama Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, mau tidak mau harus menghadapi masyarakat yang memegang erat kebudayaan Jawa. Namun di sisi lain, kebudayaan Islam atau agama Islam kurang berkembang atau kurang diminati di luar Pulau Jawa, dikarenakan pada saat itu tidak diterimanya agama Islam dan terdapat kecurigaan yang dilontarkan oleh bangsawan istana pada masa kerajaan itu kepada Islam, serta Islam di Pulau Jawa mengawali prosesnya melalui proses dakwah yang dilakukan dengan atau yang bermula di pulau atau pesisir pantai Pulau Jawa bagian utara, yang dimana para wali mendirikan tradisi besar, yaitu pesantren yang di dalamnya terdapat abangan atau santri dan Islam kejawen, yaitu kiai. Alkulturasi seni ukir. Pada Islam di zaman Madia, kesenian ukir, patung, dan melukis makhluk hidup tidak diperbolehkan. Akan tetapi di Indonesia ajaran tersebut ditaati dan dipelajari, sehingga seiring berjalannya waktu, para seniman mulai memahat patung yang bergambar makhluk hidup. Tak hanya itu, seniman juga mengukir dengan motif daun-daunan. Kesenian ukir berkembang atau terus mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan seni ukir dengan huruf Arab dan
digabungkan dengan hiasan-hiasan lainnya, termasuk dengan kaligrafi yang berbentuk orang, tumbuhan, hewan, dan wayang. Kesenian ukir sering sekali terdapat pada bangunan-bangunan Islam atau keraton, masjid, gapura, dan pintu gerbang pada masa kerajaan dahulu. Alkulturasi kesenian Islam di Indonesia menghasilkan kesenian yang bernafas Islami yang bertujuan untuk menyebarluaskan agama Islam. Contohnya debus, tari saudade, dan wayang. Debus merupakan tarian yang berasal dari Banten. Tarian ini pada awal tarian, para penari membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau sholawat Nabi. Sedangkan pada puncak acaranya, para penari menunjukkan benda-benda tajam di tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Sedangkan tari saudade berasal dari Aceh. Kata saudade berasal dari kata saidati yang artinya permainan orang-orang besar. Sedangkan saudade memiliki arti yang sama, yaitu 8. Saudade merupakan tarian yang dimana para penarinya menyanyikan sholawat Nabi. Tarian ini terdiri dari 8 penari. Sedangkan untuk wayang diperkirakan hadir pada tahun 1500 Masehi sebelum Masehi, yang digunakan untuk memanggil roh-roh para leluhur atau roh-roh nenek moyang yang disebut dengan Hyang atau Dahya. Dan pada tahun 1443, Wali Songo atau Sunan Kalijaga tepatnya memerintahkan wali-wali untuk membuat wayang Dapurwa atau wayang yang berasal dari kulit kambing, yang sampai saat ini dikenal dengan wayang kulit. Wayang kulit dipergunakan untuk metode dakwah Islami pada saat itu oleh para wali. Alkulturasi kesenian bangunan. Seni bangunan yang berkembang pada zaman Indonesia masa Islam menunjukkan perpaduan antara unsur Islam dengan unsur kebudayaan lokal yang menghasilkan kesenian bangunan masjid yang memiliki ciri atapnya berupa tumpang, menaranya tidak diperbolehkan untuk memandangkan azan, serta masjid biasanya didirikan di dekat ibu kota dan dekat atau berada di daerah istana. Dan untuk makam merupakan bangunan yang dibangun dengan kuncup dan kijing di atasnya. Namun Islam tidak memperbolehkan atau tidak mengharuskan kedua hal tersebut, karena kedua hal tersebut merupakan hasil dari kebudayaan Hindu-Buddha yang telah ada di Indonesia sebelum masuknya Islam. Makam yang memiliki ciri-ciri alkulturasi antara Islam dan budaya lokal ialah makam yang terdapat di daerah tinggi atau bukit yang menunjukkan alkulturasi antara dengan tradisi nenek moyang yang dahulu, yaitu punden berung. Alkulturasi penanggalan atau kalender. Sistem kalender Islam sangat berpengaruh dengan Indonesia, yaitu bukti nyatanya adalah sistem penanggalan yang dibuat oleh Sultan Agung Raja Mataram yang menggabungkan antara kalender Islam dengan kalender Jawa, yang pada awalnya menggunakan sistem matahari atau syamsiah dan diganti dengan sistem penanggalan atau peredaran bulan, yaitu Komariah. Tak hanya itu, Sultan Agung juga melakukan perubahan nama pada bulan tertentu, yaitu Muharram diganti dengan Suro, sedangkan Ramadan diganti dengan Puasa. Sistem penanggalan yang dibuat oleh Raja Mataram ini dimulai pada 1 Muharram 1043 Hijriah atau 1 Suro 1555 Jawa atau 8 Agustus 1633. Kesimpulannya ialah munculnya agama Islam di Indonesia membawa banyak pengaruh dalam berbagai aspek, yaitu
aspek kehidupan sehari-hari, budaya, serta pola pikir masyarakatnya. Budayaan lokal yang dahulunya mengalami akulturasi kebudayaan Hindu Buddha yang ada terlebih dahulu sebelum adanya kebudayaan Islam juga mengalami perubahan. Contohnya pada akulturasi bangunan seperti masjid, keraton, makam juga mengalaminya. Yang dahulu seperti makam pada kebudayaan Buddha yang harus menggunakan kuncung atau kijing, namun saat kebudayaan Islam masuk, mereka tidak mengharuskan untuk menggunakan itu. Serta kebudayaan kesenian seperti tari saudati, tari debus, wayang, serta seni ukir, patung, kaligrafi yang digunakan untuk menggambar dulu sebelum adanya Islam tidak diperbolehkan untuk menggambar makhluk hidup, namun di Indonesia mentaatinya dan terus berkembang, dan akhirnya seni ukir dapat berkembang dan dipadukan dengan huruf Arab yang disebut dengan kaligrafi. Sedangkan hanya itu di Indonesia setelah masuknya agama Islam banyak beberapa pengaruhnya seperti upacara pemakaman, upacara kematian, upacara pernikahan, upacara kelahiran, serta selamatan atau kenduri, khususnya di Pulau Jawa, yaitu kenduri yang dilakukan di waktu-waktu tertentu seperti lahirnya Nabi Muhammad, seperti memperingati lahirnya Nabi Muhammad atau Maulid Nabi, di mana lahirnya Nabi Muhammad merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua yang telah ditulis di dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmalil alamin, yang berarti dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kesimpulan dari semua ini ialah kita sebagai manusia atau sebagai makhluk Allah menerima adanya perkembangan dari berbagai aspek kebudayaan, dari berbagai aspek keagamaan yang tidak merusak atau memusnahkan kebudayaan yang sudah ada dahulu. Intinya kita menghormati sesama kebudayaan, sesama agama. Sekian, terima kasih atas waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Saya Tiara Putri Anggraini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.